mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one. Great is your unfailing love. Bersama hatiku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. As we come into your presence, Lord, lifting our hearts as Shalom, Shalom Bapak Ibu dan semua para pemirsa yang menyaksikan acara kami dari Imaging Ministry Medan pada acara cakap-cakap tentang Tuhan. Sampai berjumpa kembali bersama kami Imaging Ministry di malam hari ini. Kita kembali akan mendengarkan sharing-sharing tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapa berkati acara pelayanan dari Imaging Ministry Medan pada acara cakap-cakap tentang Tuhan malam hari ini, supaya kami semuanya yang mendengarkan acara ini Tuhan boleh diberkati untuk membangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari berkati, urapi dan pimpin hamba-Mu di penyampaian sharing ini sampai selesai dengan baik. Biarlah semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang menyaksikan acara kami malam hari ini, saat ini tema daripada acara cakap-cakap tentang Tuhan adalah keluarga ilahi. Sejak zaman manusia pertama, zaman Adam, Allah telah merancangkan satu rancangan keluarga. Itulah sebabnya Allah menciptakan Hawa yang menjadi teman hidup atau pasangan hidup buat Adam. Ini menunjukkan adanya perhatian dan rencana Allah di dalam satu keluarga. Tentu semua orang ingin memiliki keluarga yang indah di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, semua ingin memiliki keluarga ilahi. Satu keluarga yang terbentuk, yang keluarga itu indah, ya, hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kesehatian, hidup dalam saling mengasihi, dan banyak hal lain
yang merupakan nilai-nilai ilahi yang bisa tercipta di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, bagaimana kita membangun satu keluarga ilahi? Yang pertama, berfungsi dengan baik secara otoritasnya masing-masing. Ya. Bagaimana membangun keluarga ilahi? Yang pertama, berfungsi dengan baik pada otoritasnya masing-masing. Bagaimana sikap suami dalam otoritasnya menurut pandangan Alkitab? Dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Demikian sudut pandang Alkitab. Bagaimana sikap suami di dalam otoritasnya, Bapak Ibu? Dikatakan bahwa Kristus menjadi patron bagi suami di dalam rumah tangganya. Ya. Dikatakan suami harus mengasihi istri. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Jadi suami harus memberikan kehidupannya buat keluarganya, Bapak Ibu. Suami harus memberikan kehidupannya buat istri dan anak, buat keluarga. Berikutnya, suami harus membangun kekudusan dalam rumah tangganya, supaya terbentuk keluarga yang kudus di dalam Tuhan, sehingga keluarga itu cemerlang. Jadi para suami-suami harus membangun kekudusan di dalam rumah tangganya, supaya tercipta keluarga yang cemerlang. Suatu keluarga yang tak bercacat di dalam Tuhan. Ya, suami harus membangun kekudusan dalam rumah tangganya, supaya rumah tangga itu cemerlang, tidak bercacat di dalam Tuhan. Suami harus merawat istrinya sebagaimana suami merawat diri sendiri, karena istri adalah bagian daripada diri suami itu sendiri. Jadi sebagaimana seorang suami mengasihinya, peduli akan dirinya, merawat dirinya, demikian juga suami harus memperlakukan istri, Bapak Ibu. Dikatakan juga pada ayat lain, itu Kolose 3 ayat 21. Ya. Bagaimana seorang suami itu berfungsi dengan baik dalam otoritasnya. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, di sini ada tanggung jawab seorang bapak supaya tidak menyakiti anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak tawar hati. Kondisi anak yang tawar hati membuat si anak bisa mengalami kerusakan citra diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat, tawar hati, merasa putus asa. Jadi seorang bapak harus menjaga supaya jangan menimbulkan sakit hati pada anak-anaknya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan suami harus
hidup bijaksana dengan istri, karena istri itu sebagai pribadi yang lebih lemah. Dan istri itu adalah sebagai teman pewaris kasih karunia. Ketika seorang suami bijaksana mengasihi istri, maka doanya tidak akan terhalang. Jadi bapak-bapak jangan menyakiti dan jangan menimbulkan kemarahan anak supaya tidak patah semangat. Seorang suami juga harus pengertian kepada istri karena istri kaum yang lemah. Ini merupakan bagaimana suami bisa berfungsi dengan baik pada otoritasnya. Nah, kita lihat bagaimana seorang istri bersikap dengan baik di dalam otoritasnya supaya tercipta keluarga ilahi. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara pemirsa semua dikatakan istri itu harus tunduk kepada suami, ya, taat kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi para istri-istri harus tunduk dan taat kepada suami. Amin. Juga dikatakan bagaimana seorang istri itu harus bersikap dengan baik di dalam otoritasnya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi dikatakan di sini Bapak, Ibu, dan saudara semua bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Supaya jikalau ada suami yang belum taat kepada firman Tuhan, supaya jikalau ada suami yang belum hidup di dalam Tuhan, maka suami-suami tersebut bisa dimenangkan untuk Tuhan lewat kehidupan para istri tersebut, karena suami melihat contoh kehidupan yang baik pada istrinya. Suami-suami bisa dimenangkan lewat perilaku atau karakter seorang istri yang menunjukkan keteladanan bagi suaminya, bagi rumah tangganya. Jadi tidak harus semata-mata untuk melayani dan memenangkan suami itu melulu dengan firman. Tetapi suami bisa dimenangkan lewat perilaku istri yang menunjukkan perilaku yang baik, lemah lembut, sopan, ramah, tunduk pada suami, dan banyak hal lain yang merupakan sikap yang baik, Bapak, Ibu. Karakter istri yang tunduk kepada suami ini membentuk kecantikan di dalam dirinya, sebagaimana firman Tuhan itu berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut,
memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kelemah lembutan yang berikan pengaruh ketentraman ini sangat berharga. Ini merupakan perhiasan seorang istri. Nggak salah memakai perhiasan emas, pakaian indah, dan benda yang berharga lainnya. Tetapi lebih daripada itu, perhiasan yang paling berharga bagi istri adalah roh yang lemah lembut yang menimbulkan ketentraman. Demikian pandangan Alkitab bagaimana sikap seorang istri dalam otoritasnya. Bagaimana sikap anak pada otoritasnya? Kolose 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Jadi dikatakan Bapak Ibu, anak-anak itu harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Jadi para orang tua, para bapak, para ibu haruslah mengajarkan ataupun mendidik anak-anaknya bagaimana anak-anaknya supaya taat kepada orang tua, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terdidik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang terhormat, anak-anak yang berperilaku yang baik, bukan perilaku-perilaku yang rusak, supaya tercipta anak-anak ilahi. Dengan demikian rumah tangga akan menjadi rumah tangga ilahi, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau anak kita nakal, ya, dinasihati dengan firman Tuhan, didoakan terus menerus sampai anak itu dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan dan bertobat. Jadi seorang anak tidak perlu dikerasin. Ada saatnya kita bertindak keras, seperti firman Tuhan berkata, anak itu kalau kelewatan dirotan. Tapi kita harus bersikap bijaksana. Apalagi bagaimana mendidik anak yang sudah mulai beranjak remaja ke dewasa. Doakan anak-anak kita. Waktu senggang, ajak berbicara, ciptakan suatu waktu kebersamaan yang menyalurkan kasih kita kepada anak kita sehingga anak kita merasakan kasih tersebut. Dalam kesempatan demikian, kita ajak anak-anak kita bercerita tentang firman Tuhan, cerita-cerita rohani. Kita kasih motivasi bagi mereka, bagaimana mereka di masa muda mereka dapat mempergunakan hidup mereka di masa muda mereka supaya dapat dipergunakan untuk Tuhan. Jangan sampai anak-anak itu lebih menikmatin waktu di luaran sana, ya, menciptakan satu komunikasi dengan teman-temannya yang komunikasi itu bukanlah komunikasi yang membangun. Bahwa yang paling diperlukan anak adalah kebersamaan, sentuhan kasih sayang daripada orang tua. Hal ini yang sudah sangat terkikis di dalam kehidupan rumah tangga pada saat sekarang ini. Di tengah kesibukan bagaimanapun aktivitas kita, mari berikan kebersamaan kita untuk anak-anak kita. Jangan bapak-bapak lebih banyak menghabiskan waktunya di luaran, di warung, bahwa anak kita juga membutuhkan waktu dan perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi demikian firman Tuhan menyatakan bagaimana sikap suami, sikap istri, sikap anak bisa berfungsi dalam otoritasnya dengan baik. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sikap dan otoritas orang tua yang memberikan pengaruh keluar kepada anak-anaknya. Yang dominan anak-anaknya ini kalau sudah berumah tangga. Nah, ini Titus 2 ayat 2 sampai 8. Titus 2 ayat 3 sampai 8, ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua,
hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan Bapak Ibu ya. Ya, saya baca kembali Titus 2 ayat 3 sampai 8. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya. Dikatakan di situ para ibu harus beribadah dan jangan memfitnah, cakap mengajar hal yang baik untuk mendidik perempuan muda. Ini kalau kita telah berarti kepada anak perempuan yang sudah menikah. Supaya para perempuan muda, ya supaya perempuan muda itu mengasihi suaminya dan anak-anaknya. Jadi para ibu-ibu yang sudah tua yang memiliki anak perempuan, harus mengajarkan anak perempuannya ini supaya anak perempuannya mengasihi suami dan juga mengasihi anak-anaknya. Seorang ibu yang sudah tua yang memiliki anak perempuan harus mengajarkan anak perempuannya hidup bijaksana dan suci, dan juga rajin mengatur rumah tangga, baik dan taat kepada suami. Hal-hal ini yang harus diajarkan seorang ibu yang sudah tua, yang diajarkan kepada anak perempuannya yang muda, terlebih kepada anak perempuannya yang sudah menikah, supaya anak perempuannya sudah menikah ini dapat mengerjakan hal-hal yang baik tersebut, sehingga tercipta satu keluarga yang baik di dalam Tuhan. Para orang tua juga harus menasihati orang-orang muda menguasai diri dalam segala hal, supaya mereka para orang muda itu menjadi teladan. Nah, kita para orang tua harus menasihati anak-anak kita, menasihati dalam segala hal supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, sehingga mereka menjadi anak-anak teladan, anak-anak contoh, anak yang menjadi contoh yang baik bagi kehidupan anak-anak. Jadi di sini sikap dan otoritas yang baik, bagaimana orang tua itu dalam otoritasnya. Berarti orang tua harus bisa menjadi pusat pengaruh positif yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya kalau sudah berumah tangga, membentuk rumah tangga yang baru. Tanggung jawab kita sebagai orang tua menjadi pusat pengaruh positif. Pusat pengaruh yang memberikan ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang membangun, ajaran-ajaran yang mengajarkan terciptanya kerukunan, kesetiaan, kepatuhan dalam rumah tangga.
Jangan sampai orang tua itu menjadi pusat pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga anaknya. Tetapi harus bisa menjadi pusat pengaruh yang positif. Jadi bagaimana bisa menciptakan keluarga ilahi? Yang pertama tadi, bisa berfungsi dengan baik di dalam otoritasnya. Yang kedua, bagaimana supaya tercipta keluarga ilahi? Yaitu membangun komitmen kesetiaan kepada Tuhan di dalam keluarga. Membangun komitmen kesetiaan kepada Tuhan di dalam keluarga, walaupun keluarga berada pada permasalahan yang berat, yang membuat kehidupan rumah tangga itu berada pada titik terendah ataupun pada titik tersulit. Contoh Ayub. Ayub seorang yang hidup saleh dan jujur di hadapan Tuhan pada zamannya. Ya. Makanya dalam Ayub 1 ayat 8, ya, Tuhan berkata kepada iblis, "Sudahkah kau perhatikan hamba-Ku Ayub? Tidak ada seorang pun di atas bumi yang seperti dia. Seorang yang saleh dan benar, yang takut akan Allah dan berpaling dari kejahatan." Ya, Allah mengakui kehidupan Ayub yang saleh pada zamannya, pada saat itu. Di dalam keadaan hidup Ayub yang saleh, di dalam keadaan kehidupan Ayub yang sejahtera dan berkelimpahan secara aset, Tuhan menguji kesetiaan Ayub. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, sehingga musibah terjadi secara bertubi-tubi di dalam kehidupan Ayub. Yaitu dalam Ayub 1 ayat 14 sampai 19. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyeberang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain kepada Ayub, berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lalu menyusul. Sementara itu berbicara, datanglah orang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Rentetan musibah-musibah terjadi. Ayat berikut, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub mengalami musibah yang terjadi secara bertubi-tubi. Lembu, sapi, keledai Ayub dirampas kawanan perampok, Bapak Ibu. Tidak lama tersampaikan informasi bahwa api menyambar dan membakar habis kambing domba dan penjaga ternak Ayub. Begitu didengarkan berita itu, lalu menyusul lagi informasi bahwa orang Kasdim menyerbu unta-unta Ayub, merampasnya, dan penjaga-penjaganya dipukul dengan pedang. Setelah kabar itu didengarkan, sampai lagi kabar bahwa anak-anak Ayub yang laki-laki dan perempuan sedang berada di rumah saudaranya. Tiba-tiba angin ribut bertiup dan melanda rumah itu, sehingga rumah itu roboh, lalu menimpa anak-anak Ayub dan anak-anak meninggal.
Bapak Ibu, ini merupakan cerita musibah yang terjadi pada Ayub, yang terjadi secara bertubi-tubi. Tetapi Ayub tetap memberikan sikap yang sangat mulia pada Tuhan. Dia bersujud menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Ini ditunjukkan melalui responnya pada Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Masalah-masalah terjadi pada Ayub. Tentu di sini masalah yang paling berat itu adalah bagaimana anak-anaknya mati tertimpa oleh rumah. Dimulai daripada perampasan akan aset-aset ternaknya, sampai kepada anaknya mati tertimpa di rumahnya sendiri. Tentu suatu hal yang sangat berat bagi seseorang kalau mengalami hal ini. Kematian satu anak saja Bapak Ibu, suatu penderitaan atau kesedihan yang sangat berat. Bagaimana seseorang yang kehilangan seorang anak bisa sampai berlarut-larut dalam kesedihan, bisa sampai putus asa. Tetapi Ayub tetap menunjukkan sikap kesetiaannya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Dan dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Wow. Ini menjadi teladan yang sangat luar biasa bagi kita ketika kita mengalami suatu kondisi yang terberat di dalam hidup kita. Bagaimana kita harus bersikap untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun kita berada pada titik yang terendah atau kondisi yang paling tersukar Bapak Ibu. Apakah musibah itu hanya sampai di situ saja dialami Ayub? Tidak. Ya. Musibah berikutnya menimpa Ayub, bahwa Ayub mengalami sakit boroh. Ayub 2 ayat 7 sampai 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Tuhan tetap mengizinkan ujian iman kepada Ayub. Hal berikutnya, Ayub mengalami sakit. Suatu sakit yang terjadi di tubuhnya yang sangat gatal sampai bernanah. Dan saking gatalnya dia harus menggaruk tubuhnya dengan pecahan beling atau pecahan kaca. Bertubi-tubi permasalahan itu Bapak Ibu. Bahkan di kondisi tersebut, ya, istri Ayub menyuruh Ayub supaya mengutuki Tuhan Bapak Ibu. Itu tertulis dalam Ayub 2:9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di kondisi Ayub mengalami pencobaan, istri Ayub mengatakan, masihkah kau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Istrinya tidak memberikan suatu sikap yang positif di tengah Ayub mengalami permasalahan. Ini menjadi pelajaran kepada setiap istri-istri. Ya. Jika terjadi permasalahan atau musibah yang sangat berat dalam rumah tangga, jangan menjadi seperti Ayub. Jangan menyuruh suami untuk mengutuki Tuhan. Jangan menjadi istri yang mematahkan semangat suami. Tapi jadilah istri yang memberi dukungan semangat, dukungan positif,
supaya suami tetap setia kepada Tuhan. Ayo para istri-istri, jangan menjadi seperti istri Ayub, tetapi jadilah istri yang baik, yang memberikan dukungan positif, dukungan semangat, dukungan pengharapan, dukungan kekuatan, supaya suami tetap bangkit, tetap kuat di dalam Tuhan, supaya rumah tangga tetap kuat di dalam Tuhan. Walau istri Ayub tidak memberikan dukungan yang baik, tetapi Ayub tetap menunjukkan komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Pada kondisi buruk yang dialami Ayub tersebut, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Itu dapat dikatakan pada Ayub 2 ayat ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, haleluya. Kembali Ayub mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata emas. Satu sikap kesetiaan kepada Tuhan. Masakan kita hanya bisa menerima hal-hal yang baik? Masakan ketika ada pencobaan kita tidak bisa terima? Demikian perkataan Daud. Demikian perkataan Ayub, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara semua, demikianlah kita kepada setiap suami atau kepala rumah tangga. Walau tidak ada yang beri dukungan positif, sama seperti yang dialami oleh Ayub, mari kita semuanya, setiap suami haruslah tetap menunjukkan komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga ada pembelaan Tuhan di dalam keluarga kita. Satu orang yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, ini berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ini cukup bagi Tuhan untuk mengadakan pembelaan dan pemulihan kepada keluarga tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita membangun satu keluarga ilahi? Yaitu membangun keluarga yang beribadah dengan setia kepada Tuhan. Kalau tadi menunjukkan komitmen kesetiaan pada kondisi yang terburuk, yang ketiga adalah keluarga yang beribadah dengan setia kepada Tuhan. Contoh Sadrak, Mesah, Abednego. Ketika mereka hidup di wilayah kekuasaan kerajaan Nebukadnezar, bahwa semua masyarakat yang ada di wilayah otoritas kerajaan Nebukadnezar harus memuja dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesah, dan Abednego yang hidup dalam wilayah kerajaan Nebukadnezar tidak mau turut serta untuk menyembah dewa yang diciptakan atau yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar sebagai dewa sesembahan. Hal ini membuat Raja Nebukadnezar menjadi murka dan merencanakan hukuman buat Sadrak, Mesah, Abednego dihukum dalam dapur perapian yang sangat panas. Daniel 3 ayat 13-15. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi,
rebab, gabus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Mereka diancam oleh Raja Nebukadnezar kalau mereka tidak menyembah dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut, maka Sadra, Mesah, dan Abednego akan dihukum, dimasukkan ke dalam dapur perapian. Lalu bagaimana sikap Sadra, Mesah, Abednego? Walau nyawa mereka terancam, mereka tidak takut, Bapak Ibu. Mereka tetap mengatakan hanya beribadah kepada Allahnya, kepada Allah yang disembah oleh orang Israel, walaupun mereka harus dihukum mati. Dengan tegas mereka mengatakan pengakuan kesetiaan mereka beribadah kepada Allah. Dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow, haleluya. Demikian tegas mereka mengatakan, kalau Tuhan yang kami sembah tidak mau menolong kami, toh kami tidak akan menyembah dewa yang dibuat oleh raja. Suatu komitmen kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian buat kita semua Bapak Ibu dan semua para pemirsa. Oleh karena itu, marilah kepada setiap keluarga untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, yang mana pelaksanaan ibadah raya di gereja digantikan dengan model ibadah live streaming. Berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak mengikuti ibadah live streaming ini Bapak Ibu? Berapa banyak keluarga-keluarga yang juga tidak melaksanakan ibadah persekutuan di rumahnya, pada saat mereka juga tidak mengikuti ibadah live streaming. Artinya mereka tidak mengikuti ibadah secara live streaming, mereka juga tidak mengadakan ibadah persekutuan di rumah tangganya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kapasitas kerohanian dari setiap keluarga-keluarga diuji Bapak Ibu. Ini masa-masa pengujian kualitas kerohanian dalam setiap keluarga. Pada masa pandemi ini, saya menyaksikan ibadah live streaming dari gereja yang jumlah jemaatnya diklaim puluhan ribu, namun jumlah penonton live streaming itu hanya berkisar di angka ratusan penonton Bapak Ibu. Lantas, kemana dan bagaimana jemaat yang lainnya yang tidak mengikuti ibadah live streaming tersebut, tapi mereka juga tidak mengadakan ibadah persekutuan dalam rumah tangganya? Di sini diuji kualitas daripada kerohanian setiap keluarga-keluarga. Oleh karena itu, buat para suami-suami, ayo, buat para istri-istri, ayo mari bangun ibadah dalam setiap keluarga kita. Mari belajar membangun persekutuan ibadah dalam keluarga kita secara bersama. Ayo latih diri, bahkan paksa diri kita supaya terbiasa untuk bisa membangun persekutuan dalam rumah tangga atau keluarga kita masing-masing. Ini saatnya kita harus paksa diri dan melatih diri. Kita sedang diuji. Masa pandemi ini kita sedang diuji. Kerohanian setiap keluarga sedang diuji.
Kita dapat menguji keluarga kita masing-masing. Kita dapat melihat bagaimana kekristenan sekarang. Ayo para suami-suami, para istri, latih diri, bangun persekutuan dalam keluarga-keluarga. Ini saatnya. Mungkin tidak terbiasa, latih terus. Mungkin belum mahir, latih terus. Sama seperti jemaat mula-mula mereka beribadah dari satu rumah-rumah ke rumah-rumah lain. Kita juga harus bisa menjadikan rumah kita, keluarga kita, menjadi rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Harus bisa menjadi seperti jemaat mula-mula. Jangan biarkan kita mulai renggang dari ibadah. Bahkan jangan biarkan ibadah itu hilang daripada rumah tangga kita. Tapi bangun rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Kita bisa memulai dengan ibadah yang sederhana, membawa lagu pujian yang mungkin tidak beraturan. Kita bisa melatih diri untuk mulai membawa firman Tuhan yang akan kita bagikan buat keluarga kita, buat rumah tangga kita. Mungkin tidak begitu aktif, mungkin tidak begitu baik, tetapi niat kita Tuhan hargakan, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita kerjakan hal tersebut. Berfungsilah dalam otoritasnya masing-masing dengan baik. Bangun komitmen kesetiaan kepada Tuhan walau berada pada kondisi yang tersulit. Bangun komitmen kesetiaan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. 3 poin ini bagaimana kita membangun keluarga ilahi. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dari kami Amazing Ministry malam hari ini pada acara cakap-cakap tentang Tuhan yang bertemakan keluarga ilahi seri 1, dan kita akan lanjutkan di berikutnya keluarga ilahi seri kedua. Atas kesetiaan Bapak Ibu yang tetap mengikuti acara kami katakan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap setia mengikuti acara kami di acara cakap-cakap tentang Tuhan pada waktu-waktu terus, karena setiap malam kami tayang. Sebagai penutup dari kami Amazing Ministry, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami rindu Tuhan supaya buat kami semuanya umat-Mu, buat kami semuanya orang-orang Kristen, boleh tercipta keluarga-keluarga kami merupakan rumah tangga ilahi. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semuanya Tuhan. Bagaimana kami bisa berfungsi dengan baik pada otoritasnya masing-masing Tuhan. Bagaimana kami bisa menunjukkan komitmen kesetiaan kepadamu walaupun mungkin kami berada pada titik yang tersulit dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak melepaskan dan tidak menungkarkan keimanan kami yang percaya dan beribadah kepada Kristus. Kami katakan Yesus menjadi Tuhan kami untuk selamanya, yang tidak akan kami pernah tinggalkan dan tidak akan pernah kami tukarkan dengan apapun itu. Kami bisa menunjukkan komitmen kesetiaan kami yang membangun keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, mari pimpin kami setiap keluarga-keluarga boleh melatih supaya rumah tangga bisa beribadah dengan baik Tuhan Yesus. Para suami, para istri bisa bekerja sama Tuhan, untuk bisa melatih diri, memaksa diri, mengerjakan ibadah dalam keluarganya masing-masing Tuhan. Ajari kami dalam hal ini Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerjakannya dengan baik. Sehingga di masa pandemi COVID-19 ini, keimanan kami sebagai orang Kristen tidak goyah, tidak melemah, tidak memudar. Tuhan Yesus, berkati semuanya yang telah menonton di acara cakap-cakap tentang Tuhan yang ditayangkan oleh Amazing Ministry Medan ini Tuhan. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Semuanya memiliki keluarga-keluarga ilahi. Kami berkati semuanya yang menonton. Berkati kami Amazing Ministry Medan, supaya kami bisa menjadi saluran berkat untuk acara-acara selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord, together.